Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita, dan saya mengajak kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan kami hikmat supaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang menjadi renungan kita dalam renungan pagi ini terdapat di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dari ayat firman Tuhan ini saya mengambil judul spiritualitas pelayan Tuhan, jangan munafik. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang pelayan Kristus haruslah orang yang telah dilahirkan kembali. Seseorang yang telah bergumul melawan kehidupan dosa-dosanya. Ia adalah orang yang telah menguduskan Kristus di dalam hati dan pikirannya untuk menjadi sama seperti kehendak Kristus saja dalam setiap panggilan pelayanan ataupun pekerjaannya, yaitu mereka orang yang melayani seperti Kristus melayani dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kesalehan atau kehidupan spiritualitas hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah merupakan suatu kriteria yang penting bagi seseorang yang ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Bagi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, kesalehan bukanlah atribut yang hanya dipasang dan dilepas, yang hanya digunakan pada waktu kita ke gereja dan dilepaskan pada waktu kita tidak melayani di luar gereja. Tetapi setiap pelayan Tuhan adalah saudara dan kita yang juga merangkap menjadi perwakilan Allah di bumi ini. Karenanya setiap pelayan Tuhan harus menampilkan diri dengan cara hidup yang saleh. Kalau tidak, justru kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Sehebat apapun pelayanan kita, tidak akan pernah kita bisa menjadi teladan yang menjadi menggarami orang lain. Dan kita dipanggil untuk menjadi benar-benar berbeda dengan dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dalam kehidupan yang mengasihi Allah, menikmati Allah dan bersekutu dengan Allah setiap waktu, setiap saat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Titus pasal 1 ini adalah bercerita tentang persyaratan menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Ada banyak kriteria-kriteria yang dia tetapkan, dan khusus pada ayat yang ke-16 ini. Pada ayat ini Paulus memberikan gambaran tentang keberadaan para penyesat atau pelayan Tuhan yang telah terpengaruh dengan ajaran sesat, di mana mereka, para pelayan Tuhan itu percaya kepada Allah, tetapi dengan perbuatannya justru menyangkal Allah. Artinya imannya tidak dapat dibuktikan dalam kehidupannya setiap hari. Sesuatu yang bertolak belakang. Lain antara apa yang dia ucapkan di mulut, lain dengan apa yang dia lakukan, perbuat dalam tindakannya sehari-hari. Artinya dia bermuka dua, dia munafik. Antara apa yang diomongkan dengan apa yang dibicarakan berbeda. Orang-orang yang demikian, yang melakukan pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan, demikian keberadaan para pelayan seperti ini sangat berbahaya. Sering kali menimbulkan kecurigaan di jemaat, menimbulkan perpecahan dan menjadi kemunduran bagi pemberitaan Injil. Dan Paulus menyampaikan kepada Titus supaya Titus memperingatkan mereka sekaligus menata pelayanan dengan menegur orang-orang yang melayani, yang hidupnya tidak tertib, supaya tercipta keharmonisan di dalam jemaat. Hamba Tuhan yang palsu atau hamba Tuhan yang munafik, hamba Tuhan yang mengaku mengenal Allah
tetapi perbuatannya tidak demikian, pada akhirnya waktu akan membuktikan kepalsuan mereka. Kemunafikan mereka akan mengungkapkan tentang kepura-puraan mereka di dalam melayani. Waktu akan membuktikan bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang durhaka yang munafik, mengaku mengenal Allah, mengaku hidup seturut dengan kehendak Allah, padahal praktek hidupnya mereka menyangkal Allah. Karena mereka selalu merancang yang jahat dan hidup penuh dengan kemunafikan. Itulah yang diingatkan Paulus kepada Titus untuk diwaspadai yang ada di dalam jemaat yang dia layani pada zaman itu. Sehingga pada ayat yang ke-16 dikatakan mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini adalah nabi palsu di Pulau Kreta, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani jemaat dan menghalalkan segala cara untuk membenarkan kepalsuannya dalam pelayanan mereka yang juga palsu. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk meyakinkan jemaat bahwa mereka adalah pelayan Tuhan atau mereka adalah hamba Tuhan. Mereka mengaku mengenal Kristus, padahal dari perbuatannya ternyata tidak. Mereka memberitakan tentang Kristus, padahal hanya sebuah modus kejahatan. Sebab praktek hidup mereka tidak menunjukkan mereka sebagai seorang pelayan Tuhan atau sebagai seorang hamba Tuhan. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Karena mereka tidak mengerti kebenaran Allah yang sesungguhnya. Paulus berpesan kepada Timoteus sehingga dia memberikan persyaratan-persyaratan tentang menjadi hamba Tuhan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Dan Paulus berpesan kepada Titus supaya jangan terpengaruh dengan tipu daya para pelayan-pelayan yang seperti ini. Sebab keaslian kejahatan para pelayan yang seperti ini akan menjadi nyata dan terbukti nantinya dalam perilaku mereka, perilaku kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, saudara dan saya dan kita semua, oleh sebab itu kita sebagai pelayan Tuhan yang juga kita adalah hamba Tuhan, maka jauhkanlah hidup kita dari kemunafikan yang ada pada diri kita. Jangan ada praktek kepura-puraan dan modus-modus yang tidak suci dalam pelayanan. Kita melayani Tuhan, tetapi pada sisi yang lain justru kita melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan kejahatan kepada Tuhan. Itu adalah kemunafikan dan kepalsuan dalam pelayanan kita. Jangan pura-pura baik, jangan jadikan pelayanan sebagai modus untuk kepentingan diri kita atau pelayanan sebagai modus untuk perbuatan jahat yang lainnya. Jangan berlindung dalam pelayanan untuk menutupi kedok kejahatan kita atau bahkan mau mengorbankan pelayanan demi keuntungan diri atau demi keuntungan kelompoknya. Jangan munafik. Buanglah itu jauh-jauh dari hidup kita sebagai hamba Yesus Kristus. Karena inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Kreta, di Pulau Kreta, di tempat di mana Titus melayani umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, maka kita sebagai hamba Tuhan yang sejati, hiduplah dalam kebenaran, jauhilah kejahatan dan lakukanlah yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah berkat kepada semua orang, jadilah pelayan yang seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, seperti Paulus mengingatkan kepada Titus tentang persyaratan seorang pelayan Tuhan, penilik jemaat, supaya mereka hidup dalam kebenaran Tuhan, memiliki kesalehan spiritualitas iman, tidak hidup dalam kepura-puraan, bahkan menjadikan pelayanan sebagai sebuah kepalsuan. Oleh sebab itu, firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami melakukan pelayanan kami dengan hidup benar, melayani di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.